dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Tim kuasa hukum dari 8 terpidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon, Jawa Barat memberikan pernyataan mengejutkan. Disebut para terpidana kasus Vina merupakan korban rekayasa penyidik Polres Cirebon Kota, bahkan para terpidana disebut bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. 3 kuasa hukum dari 8 terpidana yakni Jogi Nainggolan, Titin Prialianti, dan Widyaningsih mengungkap hal ini dalam konferensi persnya di Cirebon pada Sabtu 18 Mei. Jogi Nainggolan mengatakan bahwa pihaknya menemukan banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka kasus ini. Ia menyebut kasus ini direkayasa polisi lantaran ke-8 terpidana tidak mengenal korban Vina dan Eki. 8 terpidana juga tidak mengenal 3 pelaku yang saat ini masih menjadi buron polisi. Selain itu, 7 terpidana yang tinggal di daerah Kesambi, Cirebon tidak mengenal terpidana Rivaldi yang tinggal di Perumnas. Lebih lanjut, Jogi menegaskan bahwa 8 terpidana bukan anggota geng motor yang selama ini disebutkan polisi, melainkan mereka adalah buruh bangunan. Dijelaskannya saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu, 7 terpidana tengah berkumpul di malam hari. Jogi pun membantah jika kliennya melakukan pemerkosaan terhadap Vina. Kala itu pihaknya sudah berupaya menunjukkan bukti bahwa kliennya bukan pembunuh dan pelaku pemerkosaan Vina. Ia bahkan sudah mengajukan pra peradilan tetapi tidak berhasil. Sementara itu, Titin meyakini bahwa 8 terpidana kasus Vina itu yang ada di dalam penjara bukanlah pelaku yang sebenarnya. Kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi dan Uzi? Tidak kenal. Kan lucu ya, klien kami disatukan dengan orang lain ya, ditarik perkara justisi padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda geng. Gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, Tidak pecah. jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin omong kosong. Bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang ya pasti Ada darah. ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.